tertib itu dengan baik gitu ya. Memang dalam menjalankan tata tertib memang susah-susah gampang ya. Susah-susah gampang gitu ya, karena memang kita dituntut untuk mematuhi, kadang-kadang berlawanan dengan keinginan kita. Misalnya contoh, masuk sekolah jam 7 gitu kan. Itu aturan kan, itu masuk sekolah jam 7. Tetapi seluruh siswa udah tahu bahwa sekolah saya itu masuk jam 7. Tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak siswa-siswa yang belum dapat melakukannya. Ya, misalnya dulu dia udah di sekolah. Ini misalnya dilakukan pada saat dulu tatap muka. Nah, pada saat daring, ya kan? Pada saat daring, dia harus bergabung dengan Zoom atau Google Meet. Ya. Sudah diinformasikan, sudah disampaikan, ternyata masih banyak juga siswa yang belum dapat melakukannya. Jadi, nah ini perlu ada suatu komitmen, ya, ada suatu prinsip dari kita. Kalau kita tidak bisa mematuhi segala tata tertib yang ada, maka kita akan bisa jatuh, ya, kita tidak terarah. Jadi saya berharap nanti teman-teman semua bisa dapat melakukan tata tertib apapun yang ada di SMK Paskibra Global, dengan harapan kalian patuh pada tata tertib itu, maka segala keinginan dan harapan cita-cita mudah-mudahan ya bisa terwujud, ya bisa terwujud. Oke, ini kita coba lihat layar, kita akan coba berbagi. Sudah kelihatan? Udah, Pak. Oke, siap. Ya. Nah, ini dia MPLS. Ini saya lewatkan karena udah kenal juga ya saya nih Maulana Marudut. Nah, pertanyaannya, ya sebagian orang mungkin udah tahu gitu ya, sebagian orang tahu atau semua kita udah tahu apa itu tata tertib. Yaitu mengapa harus ada tata tertib. Jadi ada dua pertanyaan. Apa itu tata tertib? Mengapa harus ada tata tertib? Karena itu jadi pertanyaannya. Maka tata tertib itu adalah pedoman bagi sekolah untuk mencapai suasana sekolah yang aman dan tertib, sehingga akan terhindar dari kejadian-kejadian yang bersifat negatif. Jadi kalau kita mematuhi tata tertib, mudah-mudahan kita akan terhindar dari segala hal-hal yang negatif, ya, yang kita tidak inginkan. Jadi kalau melanggar tata tertib kan berarti kan ada hukuman, ada sanksi. Nah, sanksi itu udah termasuk sesuatu yang kita tidak harapkan gitu ya. Tapi sanksi itu harus dilakukan karena kita melanggar atau tidak mematuhi tata tertib. Nah, tujuannya tata tertib ini apa? Supaya kita disiplin. Gitu, supaya kita disiplin. Ya, karena sekarang ini dibutuhkan SDM, sumber daya manusia itu tidak hanya sekedar pintar. Ya, kalau orang di Indonesia ini orang pintar banyak.
Tapi orang yang disiplin sama yang baik itu susah mencarinya. Orang yang pintar banyak, tapi mencari orang yang disiplin, yang baik, yang jujur itu susah. Ya, nah gitu. Jadi tata tertib itu pedoman ya bagi sekolah supaya kita aman, ya, supaya kita tertib, supaya apa? Supaya kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Nah ini menjadi tugas kita. Nah, kalaupun kita melanggar suatu tata tertib, maka akan diberikan hukuman. Ya, hukuman yang diberikan ternyata tidaklah ampuh untuk menangkal beberapa bentuk pelanggaran, malahan akan bertambah keruh permasalahan. Jadi, maksudnya hukuman itu tidak menjadi suatu patokan gitu ya, bahwa orang itu akan berubah atau tidak. Ada orang dihukum bukannya makin baik, makin bandel. Nah, tetapi ya hukuman harus tetap diberikan pada saat kita melanggar suatu tata tertib. Nah, ini pengertiannya. Jadi tata tertib itu berfungsi untuk mengatur ya siswa ya selama mengikuti pembelajaran guna mencapai mutu pembelajaran yang optimal. Itu tujuannya gitu ya. Itu tujuannya dibuat tata tertib. Jadi supaya siswa itu pada saat belajar teratur, dan dengan dia teratur pada saat belajar, maka apa yang dia pelajari itu akan optimal, akan maksimal. Ya, seperti itu. Jadi misalnya kalau belajar jangan berisik, ya kan? Kalau belajar jangan sambil bercanda, kan itu namanya aturan. Kalau belajar mungkin di rumah jangan sambil nonton TV. Jadi kalau memang kita lagi belajar, udah yuk konsentrasi belajar. Nanti kalau lagi nonton TV, ya. Nah itu fungsi lain apa? Fungsi lain adalah menetapkan kriteria penilaian pribadi siswa yang berisi kelakuan, kerajinan, kerapian, serta kebersihan. Ya, tidak sedikit siswa tinggal kelas karena kelakuan, ya, karena tidak rajin, karena tidak rapi, karena tidak bersih. Tapi pinter, ya nggak kepake. Ya, pinter tapi nggak, kelakuannya secara sikapnya nggak baik. Ya, sebenarnya sih nggak ketemu ya, namanya orang pinter biasanya udah pasti baik, udah pasti rajin, udah pasti rapi, udah pasti bersih. Itu biasanya ciri-ciri orang pinter tuh, ya. Tapi kalau dia pinter tidak memiliki ciri-ciri itu aneh gitu. Anak itu sih sebenarnya pintar, tapi kok sikapnya gitu ya, gitu ya. Anak itu sih pintar, tapi kok malas gitu. Sebenarnya dia pintar, tapi apa gara-gara dia malas, caranya jadi nggak kelihatan. Nah, harusnya orang pintar punya itu ya, kelakuan, kerajinan, kerapihan, dan kebersihan. Ya, itu fungsi lain dari pengertian dari atau fungsi dari tata tertib. Jadi kalau hanya sekedar pintar ya repot gitu ya. Ya karena misalnya kalau kita besok mau kerja, memang sih namanya kerja itu dibutuhkan orang pintar. Itu tidak cukup. Ya, kita juga harus memiliki sikap-sikap yang baik, yang mendukung knowledge kita itu sendiri. Nah, ya. Jadi kita harus punya komitmen nih ya, kalau udah di sekolah di pas kita global nanti mulai besok, maka apapun aturan yang ada, ayo kita sama-sama lakukan, kita sama-sama. Memang tidak mudah ya, untuk menjadi orang baik itu nggak gampang.
Tapi untuk menjadi orang yang nakal, orang yang bandel itu gampang. Untuk menjadi orang yang kaya itu berat, ya, butuh perjuangan. Kalau kita mau masuk surga itu nggak gampang ternyata. Ya, misalnya salah satu teman-teman yang beragama Islam, kan biasanya hidup ini kalau udah selesai hidup terus meninggal, kita harapannya kita masuk surga. Ya, salah satu di agama Islam syaratnya adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau nggak sholat, berarti ya akan berdosa, berarti tidak masuk surga. Walaupun itu bukan menjadi syarat utama. Tapi kalau kalian beragama Islam, misalnya sholat nggak pernah, ya sudah. Karena logikanya orang yang rajin sholat aja belum tentu masuk surga, apalagi yang nggak pernah sholat udah pasti nggak masuk. Gitu. Logikanya seperti itu. Atau yang Kristen, orang yang tiap hari gereja itu belum tentu masuk surga, apalagi kita yang nggak pernah. Atau orang yang udah sekolah tiap hari, belajar tiap hari, belum tentu pinter, apalagi nggak pernah belajar, apalagi nggak sekolah, udah pasti nggak pinter. Orang udah lulus SMK, lulus S1 belum tentu kerja, apalagi yang nggak sekolah atau nggak kuliah. Kalau nyari kerja susah ya harap maklum, gitu ya, harap maklum. Karena yang sekolah aja lulus dia belum tentu dapat kerja. Kenapa? Karena itu tadi, waktu dia sekolah itu nggak serius gitu, ya. Kalau dulu atau tatap muka saya sering sebut ke siswa itu, kamu tuh ke sekolah cuma CBSA, tahu CBSA? Kalau dulu kepanjangan yang benar itu cara belajar siswa aktif gitu. Kalau yang sekarang ini saya bilang kamu ke sekolah CBSA, catat buku sampai habis. Ngerti? Agak gitu ya. Catat bukunya, dibaca nggak pernah. Giliran ujian nyontek kan. Yang penting nilainya 90, nilainya 100. Tapi pada saat dites nggak ngerti apa-apa. Ya. Karena apa? Itu tadi nggak punya prinsip. Ya, aturan-aturan yang ada tidak dijalankan. Nah, itu ya, itu pengertiannya tata tertib. Nah, ini kewajiban umum siswa. Ya, kewajiban umum. Taat kepada kepala sekolah, dewan guru, karyawan, ya. Ikut memelihara dan merawat gedung. Ini mungkin kalau kita pas lagi tatap muka, ya, halaman dan inventaris sekolah, ikut mengupayakan kebersihan, ikut menjaga nama baik sekolah, ya, nama baik sesama siswa, baik di dalam maupun di luar sekolah. Ini kewajiban umum seorang siswa. Taat kepada seluruh guru, kepala sekolah, dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah. Ikut memelihara dan merawat gedung. Ya. Ini jangan kita lagi di sekolah udah ada itu, akhirnya kita nggak rawat, akhirnya rusak, akhirnya kita tidak bisa menikmati fasilitas itu sendiri. Karena kita nggak rawat, ya akhirnya fasilitas itu rusak. Nah, ini kewajiban umum yang lainnya: menghormati guru, menghargai sesama siswa, terus mengikuti semua kegiatan yang diserahkan sekolah, ya, memiliki tas, buku, dan alat-alat sekolah lainnya. Ini wajib nih, anak sekolah itu wajib punya tas, wajib punya buku, wajib punya alat-alat sekolah. Lalu kadang-kadang dulu waktu masih tatap muka, datang ke sekolah nggak punya pulpen, bingung kan? Datang ke sekolah nggak punya penggaris, datang ke sekolah nggak punya penghapus, cuman bawa tas sama buku satu.
Nah dari sini udah nggak benar gitu. Namanya anak sekolah itu butuh penggaris, butuh buku, butuh penghapus, butuh titik, butuh dan lain-lain. Ya, itu kita harus siapkan. Itu wajib. Ngapain beli pulpen, mendingan beli pulsa. Ngapain beli penghapus, mendingan beli paket. Kuota OSIS merupakan organisasi integrasi dan mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS. Kalau nanti teman-teman ada yang menjadi anggota OSIS, ya. Jadi OSIS ini adalah organisasi sekolah. Jadi harus mematuhi. Nah, kalau udah siswa terus tambah OSIS berarti mematuhi aturan sekolah, mematuhi aturan-aturan yang ada di OSIS. Nah, siswa yang bersepeda, ini nggak perlu karena memang pas kita jarang yang bersepeda, ya banyak kan motor, ya. Ya, saya ganti. Kalau sepeda ganti motor. Di Paskita Global tidak dilarang, tidak ada larangan untuk siswa bawa motor. Yang sering saya marahin siswa pada saat dia bawa motor nggak pakai helm. Kan? Jadi datang ke sekolah nggak pakai helm, itu saya ambil tuh kunci motornya, saya suruh diambil sama orang tuanya. Karena udah kalau masih umur seperti kamu kan udah boleh yang pasti kamu bawa motor udah pasti itu belum punya SIM, ya enggak? Belum ada yang punya SIM kan? Belum. Kenapa? Kenapa? Belum, Pak. Kenapa belum punya SIM? Cukup umur, Pak. Karena belum 17 tahun. Karena belum 17 tahun. Karena belum umur. Nah, kalau kamu sekarang udah harusnya kan dari aturan yang ada kamu belum diperbolehkan mengendarai motor. Kalau kita mau jujur-jujuran dengan aturan yang ada di Indonesia, ya yang bisa mengendarai motor adalah mereka yang sudah punya SIM. Kan ternyata anak-anak SMP seperti kamu juga masih di umur 14, 15, 16 ternyata juga sudah mengendarai motor. Ya kalau di razia polisi udah pasti tuh udah nggak punya SIM, ditambah lagi udah nggak punya SIM, nggak pakai helm. Nah ini apa kesalahannya berlipat-lipat. Jadi dimaklumi lah, ya udahlah, silakan mau motor hati-hati tapi karena kalau ditanya kesalahannya udah pasti aja udah nggak punya kan gitu. Nah seperti itu. Jadi silakan nanti datang ke sekolah bawa motor, parkir di tempat parkir yang sudah disediakan, ya jangan parkir sembarangan. Nah itu salah satu kewajiban siswa. Nah, ada kewajiban, ada larangan. Nah, ini larangan ini yang pertama dilarang meninggalkan kelas saat pelajaran. Ini kalau tatap muka. Kalau lagi online ya hampir sama ya, cuman bedanya kelasnya ada di rumah, ya. Kalau jam 7 pagi mulai besok jam 7 sampai jam 12 adalah PJJ. Ya anggap aja kamu lagi sekolah, cuman bedanya kamu posisinya di rumah. Ya. Seperti itu. Kalau memang disuruh untuk bergabung ke Zoom ya silakan gabung. Bergabung ke Google Meet silakan. Kalau nggak bisa sampaikan ke gurunya, Bapak Ibu guru bidang studi A atau Ibu A, B, C, saya besok tidak bisa gabung ya ke pelajaran Ibu karena A, B, C. Ada alasannya. Seperti hari ini, kegiatan hari ini ada kemarin yang udah izin ke saya, Pak, besok saya izin, saya tidak bisa ikut Zoom karena keterbatasan saya nggak punya paket. Ya saya paham lah, mungkin keadaan ekonomi gitu kan. Tapi kalau udah diinformasikan enak gitu. Ya.
Karena memang ya saya katakan beberapa kemarin-kemarin memang PJJ berat ya. Seperti hari ini kalian harus standby di depan handphone, di depan laptop. Harus mempersiapkan kuotanya mungkin 2 jam 3 jam ke depan. Memang berat ya. Dengan adanya PJJ ini memang siswa-siswa itu berat. Ya masih rumah kalau wife beli paket setiap hari. Nah ini pengeluaran ke sini udah berapa kan? Nah pada saat jadi kalau udah dibela-belain beli paket sama orang tua, terus pada saat kamu bisa bergabung di Zoom, kamu mengikutinya nggak maksimal kan sayang, ya. Ini mama saya, orang tua saya udah bela-belain nih cari uang untuk supaya saya bisa beli paket, supaya saya bisa ikut belajar. Maka saya harus belajar dengan serius supaya duit yang keluar itu tidak sia-sia. Harusnya begitu, harusnya seperti itu ya. Oke, ini terus memakai perhiasan yang berlebihan, berdandan yang tidak sesuai dengan profil sekolah. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau masih sekolah berdandanlah seperti anak sekolah. Contoh misalnya apa? Pakai lipstik. Jangan sekali-sekali dicoba pakai lipstik, mewarnai rambut ya. Anak cowoknya rambutnya panjang kemana-mana gitu. Terus berkelahi dan main hakim sendiri. Nah ini juga nggak boleh. Kalau di pas kita global ada yang ketahuan tawuran langsung saya keluarin biasanya itu ya, karena pas kita global itu nggak kenal tawuran. Merokok, minuman keras, narkoba, merokok aja nggak boleh, apalagi narkoba kan. Nah ini kalau bisa jangan dulu, ya ada waktunya nanti. Ya kalau kamu udah bekerja, udah bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi kalau masih uangnya tergantung bapak sama mama di rumah, ya jangan dibeli buat rokok. Ya, jadi kamu harus punya, yang laki-laki harus punya komitmen, saya merokok kalau saya besok udah bisa cari uang. Kalau bisa, walaupun sekarang belum kerja, nanti sambil kerja udah sukses kalau bisa, jangan pernah minum minuman keras. Jangan menggunakan narkoba ya. Kalau merokok itu ya lain cerita lah ya. Ya kalau bisa sih nggak usah ngerokok supaya sehat, tapi ya namanya orang kan gitu ya. Tapi sekarang jangan, dilarang karena kamu masih sekolah. Dan yang kedua, kamu belum bisa mencari uang. Kamu masih uangnya minta ke papa sama mama. Nanti aja. Saya juga dulu merokok itu setelah saya kerja. Waktu sekolah saya enggak. Ya kalau bisa sih nggak usah ngerokok kalau bisa, kan. Nah, tapi yang minuman keras, narkoba itu harus, jangan sekali-sekali mencoba. Kalau bisa jangan ada di hidup kita namanya minuman keras, narkoba. Nah, ya, Pak. Ya. Koktail juga bukan yang minuman keras, Pak. Ya. Koktail. Kenapa? Kurang jelas, sorry. Minuman koktail bukannya termasuk minuman keras, Pak. Koktail. Iya. Minuman keras itu kan minuman yang membuat mabuk. Kalau memang di koktail itu ada buat mabuk, ya jangan gitu. Biasanya sih kalau di hotel-hotel itu, di bar-bar itu ada ya. Tapi biasanya kalau kamu nanti di pas kita global, ada namanya yang perhotelan ya, ada pelajaran bartending, mengolah minuman. Biasanya di situ ya diolah adalah minuman-minuman yang memang bebas dari alkohol ya. Jadi minuman keras itu adalah minuman yang mengandung alkohol ya, seperti itu ya. Tidak semua minuman koktail minuman keras ya, tergantung gitu.
namanya di bar itu kan biasanya udah dicampur-campur, itu ada alkoholnya dan banyak. Yang jelas intinya itu aja lah. Intinya kalau kamu udah tahu itu minuman keras, jangan. Ya. Kamu kan udah bisa membedakan mana minuman yang bagus dan mana minuman yang tidak baik buat kesehatan. Nah, terus selanjutnya membawa membaca buku ya, gambar yang bertentangan dengan agama dan Pancasila itu juga jangan, ya. Membawa benda senjata jangan coba-coba. Terus membawa alat elektronik yang tidak berhubungan dengan pelajaran ini biasanya berlaku pada saat dulu sebelum sebelum COVID ya. Jadi dulu kalau kita lagi belajar di kelas itu tidak ada yang bisa melakukan COVID. Nah, ini larangan-larangan secara umum ya. Kalau di pas kita nanti akan saya bagikan nanti per individu tata tertib dan larangan-larangan yang ada di pas kita global ini secara umum ya. Oke, ini sanksi secara umum biasanya di sekolah-sekolah ya, biasanya ada peringatan lisan, biasanya terus lisan atau tertulis ya, dengan tembusan kepada orang tua, atau bisa juga diskors ya, bahkan sampai dikeluarkan ya, seperti itu. Jadi kalau kamu nanti sekolah di pas kita, kamu melanggar tata tertib yang ada ya, kamu akan dapat sanksi ya, baik itu sanksi secara lisan, terus tertulis ya, gitu. Bahkan kalau memang udah nggak bisa di ini ya, bisa sampai dikeluarkan ya. Makanya kita jangan sampai kalau bisa ya kita jalankanlah tata tertib yang ada di pas kita global ya, karena kamu sudah bagian dari SMK pas kita global. Nah, ini hak-hak siswa ya. Hak siswa itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lain selama tidak melanggar tata tertib ya. Jadi di sekolah itu tidak ada siswa istimewa, nggak ada, semua sama haknya mendapatkan perlakuan yang sama. Nggak ada ini karena dekat si Anu dengan Bu A akhirnya nggak ada ya, semua punya hak yang sama ya. Kalau semua melanggar tata tertib ya semua mendapatkan sanksi yang sama ya. Jadi tidak ada karena ini saudaranya guru, ini keluarganya guru, kalau dia ngelanggar aturan nggak dikasih sanksi, nggak ada kayak gitu-gitu kalau di pas kita global ya. Kalau di sini ada guru terus anaknya sekolah di sini ya, kalau dia melanggar aturan ya dikasih sanksi yang sama karena dia memang siswa ya, sanksi yang karena ini memang hak siswa ya. Jadi berhak mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi nggak ada yang beda-bedakan ya. Terus siswa berhak memanfaatkan segala fasilitas yang telah disediakan. Nah, apapun yang ada fasilitas di pas kita global silahkan digunakan ya. Nah, maksudnya berhak memanfaatkan ini ya dengan catatan gitu loh. Misalnya ya kalau misalnya mau menggunakan lab komputer kita izin dulu gitu kan sama penanggung jawab lab itu, Pak maaf saya minta izin mau menggunakan komputer di lab, mau membuat apa, membuat ABC, silahkan gitu ya. Jangan juga nanti mau menggunakan komputer tapi buat main game ya, nggak bakal kasih ya. Karena di sini di pas kita semua ada penanggung jawabnya. Lab ini penanggung jawabnya si Anu, lab itu penanggung jawabnya si Anu. Kalau mau menggunakan lab itu ya harus izin sama penanggung jawab lab tersebut. Misalnya Pak, yang hotel saya mau latihan housekeeping di mini hotel ya, izinlah sama guru-guru hotel gitu, atau penanggung jawab mini hotel kita. Oke, nah itu ya. Nah itu yang namanya tata tertib. Nah kira-kira yang mau saya sampaikan adalah tata tertib pada saat nanti kamu melaksanakan
PJJ ya. Mungkin mulai besok yang kelas 10 ini akan diawali dengan perkenalan dengan wali kelasnya masing-masing ya. Jadi misalnya yang perhotelan ya besok akan saya undang untuk bergabung dengan saya karena saya wali kelasnya perhotelan gitu ya. Nah, mungkin besok Pak Ridwan akan mengundang yang multimedia karena Pak Ridwan wali kelasnya multimedia ya. Terus yang UPW akan diundang besok oleh Bu Mela untuk membuat suatu komitmen memilih pengurus kelas. Nanti Bu Mela akan mengundang yang travel ke link yang dibuat Bu Mela karena dia wali kelas UPW. Nah, 10 akuntansi nanti mungkin akan diundang oleh Bu Nopi mulai besok. Jadi besok itu kita awali dengan perkenalan dengan wali kelas. Ini saya kasih tahu dari sekarang. Jadi kamu besok ya, oh wali kelas saya si Anu. Kalau yang tata boga itu nanti wali kelasnya ada Bu Erna sama Bu Desima. Jadi nanti tata boga yang ada di grup WA saya itu nanti akan saya pecah menjadi 2 ya. Ada tata boga 1, ada tata boga 2. Jadi itu mungkin mulai besok kita akan mulai belajar ya. Mungkin diawali dengan pertemuan antara kelas itu dengan wali kelasnya terlebih dahulu ya. Mungkin nanti di sana akan ada memilih pengurus, siapa ketua kelas, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa seksi yang paling seksi gitu kan. Nanti mungkin akan disampaikan hari Kamis, Senin pelajaran apa, Selasa pelajaran apa ya. PJJ-nya mulai jam berapa akan dibuat oleh aturan oleh wali kelasnya ya, sesuai dengan tata tertib yang ada di Paskita Global gitu ya. Tata tertib yang ada di Paskita Global itu nanti besok akan disampaikan walas masing-masing ya, gitu ya. Nah, jadi tata tertib di Paskita Global ya, tata tertib di Paskita Global ada namanya tata tertib tata tertib peserta didik pembelajaran jarak jauh ya, atau PJJ lah ya. Nah, secara umum sih dengerin ya. Ini nanti akan saya serahkan nanti kepada kalian kopiannya. Jadi secara umum tata tertib siswa SMK Paskita Global pada saat PJJ secara umum siswa tidak diperbolehkan bermain di luar rumah selama KBM PJJ berlangsung. Ya, diharapkan selama PJJ kalian standby ya. Seperti saya katakan tadi, selama pelajaran berlangsung siswa tidak diperkenankan keluar rumah kecuali seizin guru mapel. Siswa tidak boleh berkumpul berkelompok di luar rumah masing-masing kecuali setelah mendapat izin dari guru mata pelajaran. Ini secara umum ya. Secara khusus persiapan kegiatan belajar mengajar daring ya, mulai pukul 7:15 waktu jam 6.45 ya persiapannya ya. Jadi kamu persiapan jam 7 Teng itu kegiatan belajar mengajar PJJ dimulai. Kegiatan belajar mengajar daring berakhir jam 12 ya, berakhir jam 12. Siswa masuk dan melaksanakan pembelajaran daring tempatnya jam 7. Kenapa? Oke, didengarkan aja dulu ya. Soalnya suara kamu kalau ada yang mau ini kurang jelas kedengarannya. Oke, itu khusus ya. Jadi mulai besok kalian jam 7 sudah harus standby untuk mengikuti PJJ. Itu biasanya setiap hari sampai jam 12.
Ya nanti seperti apa nanti disesuaikan oleh guru mapel masing-masing. Ketidakhadiran, jadi biasanya akan oleh wali kelas masing-masing, ya. Nanti akan disampaikan linknya seperti apa, akan dibuat suatu kebijakan bersama bahwa kita pengisian link absen hanya sampai misalnya sampai jam 8. Berarti yang belum absen dari jam 8 ya udah dianggap tidak hadir, jangan sampai seperti itu. Nah, selama PJJ pakaiannya untuk saat ini ya putih hitam ya, putih hitam, terus diharapkan juga menggunakan masker ya. Kalau lagi memang pakai masker, karena memang sekarang harus di mana-mana pakai masker. Terus rambut seperti anak sekolah. Ya, rambut selayaknya anak sekolah. Tadi saya sudah sampaikan di awal, jangan diwarna-warnain, jangan ada yang mewarnai rambut, ya. Terus yang laki-laki rambutnya jangan ada yang panjang-panjang, ya. Jadi pada saat Anda besok belajar PJJ, penampilannya harus menarik, ya. Nah itu sedikit mungkin tata tertib di PJJ. Jadi setiap hari kamu gabung ke PJJ yang sudah diumumkan oleh guru bidang studi masing-masing. Ya, terus kamu ikuti, kalau memang disuruh ikut link, Zoom, pertemuan Zoom silahkan ikut. Ya. Memang kita juga berusaha tidak setiap pertemuan itu selalu harus Zoom, ya, harus selalu Zoom, tidak selalu harus pertemuan seperti ini ya. Nanti menyesuaikan lah ya, hari ini Zoom, besok mungkin di WA, tugasnya di share, silahkan dikerjakan seperti itu. Oke, teman-teman, itu tentang tata tertib. Intinya, ayo sekolah yang benar, hidup yang yang biasa-biasa aja lah, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Yang penting rapi, karena memang besok nanti tahun depan 3 tahun lagi pada saat kalian nanti udah lulus dari sini ya, Anda akan bekerja, yang menjadi modal itu adalah penampilan, sikap ya. Itu nanti knowledge-nya itu keberapa gitu. Yang pertama itu adalah baik dulu ya. Karena apa? Kalau udah baik udah pasti pintar. Kalau pintar belum tentu baik gitu ya. Kalau udah anaknya baik, disiplin, teratur, bersih, itu udah pasti pintar. Tapi ya kalau hanya pintar doang, belum tentu bersih, belum tentu rapi, belum tentu disiplin, belum tentu baik. Ya, saya berharap kalian sekolah di sini tidak hanya sekedar mencari nilai. Kalau kalian mencari nilai berarti Anda sekolahnya salah, ya. Karena kalau Anda mencari nilai, belum tentu pengetahuannya, ilmunya dapat. Tapi kalau kalian sekolah mencari ilmu, ya, maka nilainya udah pasti ketemu. Ya. Jadi jangan dibalik-balik. Sekolah jangan mencari nilai, ya. Tetapi carilah ilmu, maka nilainya akan dapat. Ya, jadi jangan dibolak-balik, ya. Karena kalau saya katakan kalau nilai 90, ya gampang sih, mau ngasih nilai mah gampang. Misalnya pelajaran saya mau nilai 100, kalau boleh 150 juga saya kasih, kan? Tapi masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah sejauh mana kita dapat mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang kita sudah dapat. Itu yang paling penting, ya. Kalau misalnya pelajaran agama nilai di rapot 95, itu kamu harus pertanggungjawabkan, ya. Membuktikannya gampang kalau agama mah, ya. Oh, kalau dia rajin sholat, oh iyalah, wajar dia 95 di rapot, artinya kan rajin sholat, baik lagi. Terus PPKN nilai di rapot 95, ngetesnya gampang, pas dites Pancasila aja nggak hafal kan gitu. Berarti 95-nya dipertanyakan.
Bahasa Inggris di rapot nilainya 90. Cuman bisa good morning yang lain. Kurang lebih ya, kita berharap semua akuntansi UBW, APH, Tata Boga, multimedia, ayo ya kita sama-sama kerjasama ya, saling tolong menolong, saling membantu supaya apa yang menjadi cita-cita kalian, dan itu pun menjadi keinginan kami ya, kalian suatu kelak nanti menjadi orang-orang yang sukses. Oke ya, itu aja untuk materi tata tertibnya buat seluruh peserta MPLS di pagi hari ini ya. Setelah ini kalian istirahat dulu, persiapan untuk nanti menunggu dari saya link-link yang akan kalian untuk bergabung ya. Karena setelah ini Kapan, Pak? Ya, setelah ini nanti kalian kan materinya Sabar woi. setelah ini materinya kan pengenalan jurusan. Jadi yang hotel nanti akan bergabung ke link yang sudah dibuat oleh Kaprok Hotel. Ya. Terus nanti yang multimedia juga begitu. Multimedia nanti akan bergabung ke link yang sudah dibuat oleh juru Kaprok Multimedia. Baik pun travel, akuntansi dan tata boga, ya. Jadi Kaprok ini ada yang menyampaikan materi dari sekolah, ada yang menyampaikan materi dari rumah karena ada yang di rumah, ada yang datang ke sekolah. Ya, jadi saya ingat misalnya kayak multimedia itu nanti Kaproknya ada di rumahnya ya. Jadi nanti kamu akan bergabung nanti jam 10 teng ya, jam 10 teng. Setelah ini nanti akan saya share ini loh Kaprok link untuk UPW, silahkan gabung ya nanti jam 10 ke link itu. Terus yang hotel silahkan gabung jam 10 ke link itu. Yang multimedia juga silahkan gabung jam 10 ke link multimedia. Nanti akan saya kirim di grup jurusan masing-masing. Ya, setelah nanti pengenalan jurusan selesai, ya nanti kita balik lagi ke room YouTube live streaming dengan acara penutupan MPLS. Oke, teman-teman, itu informasinya yang bisa saya sampaikan mengenai tata tertib ya. Nanti atau besok masih akan ditambahkan oleh wali kelas masing-masing mengenai tata tertib yang ada di Masjid Global atau tata tertib yang bisa kalian lakukan selama PJJ ya. Oke. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan masalah tata tertib, silakan di Japri atau di grup aja, karena kalau kamu bertanya melalui room ini suara kamu dia begitu jelas saya mendengarnya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi. Kita istirahat dulu kurang lebih 40 menitan gitu ya. Nanti jam 10 kurang 5 nanti silahkan bergabung ke link yang sudah saya berikan di grup masing-masing. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi, salam sehat. Sabar woi, sabaran. Semangat ya. Oke, sampai ketemu nanti jam 10 di grup tajur masing-masing. Oke, Pak. Terima kasih, selamat pagi.